Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Alwi Darajati. Saya dari kelas KA PSDKUB Kediri. Di sini saya akan mengerjakan tugas saya, yaitu mata kuliah Sosiologi Peternakan. Saya akan membahas kasus tentang 9 ternak sapi yang mendadak mati di Situbondo yang positif perut kembung. Kasus ini terjadi di daerah Situbondo, yaitu tragedi sapi mati mendadak yang telah mencapai 9 ekor. Namun, setelah melalui beberapa proses yang sangat panjang hingga pemeriksaan laboratorium, telah mengeluarkan hasil yang bisa menjawab penyebab dari kematian mendadak pada sapi tersebut. Sebelumnya, 9 ekor sapi di Situbondo itu mati mendadak dengan cepat tanpa ada tanda-tanda gejala terlebih dahulu. Ternak yang awalnya sehat dan baik-baik saja, tiba-tiba tubuhnya bergetar, kemudian ambruk dan mati seketika. Ternak ini milik warga Desa Bantal, Kecamatan Asem Bagus, yang telah mati hanya dengan waktu kurang lebih 5 hari saja. Menurut Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Situbondo, Dr. Hasanuddin Rizwania menyampaikan bahwa hasil lab sudah turun. Sejak awal, saya memang yakin bahwa yang terjadi ini bukan sebab virus atau wabah penyakit menular. Hasil dari lab yang menyatakan bahwa penyebab mati mendadak pada sapi di Situbondo adalah perut kembung. Penyebab dari perut kembung ini biasanya terjadi karena pemberian pakan ternak yang menggunakan rumput muda dan rumput yang basah. Hal ini sangat berbahaya bagi hewan ternak karena dapat mengganggu sistem pencernaan pada ternak. Upaya yang dapat dilakukan untuk penyelesaian masalah ini, setelah hasil laboratorium keluar dan menyatakan bahwa penyebab kematian sapi bukan karena virus tetapi karena perut kembung, adalah dengan melakukan pencegahan dengan beberapa hal seperti manajemen pakan yang tidak hanya dengan jenis pakan atau hijauan yang akan diberikan, tetapi juga kualitas pakan yang akan diberikan kepada ternak dengan berkualitas baik dan tidak berbahaya bagi hewan ternak. Pada saat pemberian pakan, hindari pemberian pakan hijauan basah di pagi hari, dan pemberian pakan juga tidak baik jika berlebihan, apalagi jenis leguminosa, karena mengandung banyak sekali zat anti nutrisinya. Selain manajemen pakan, peternak juga harus diberikan penyuluhan tentang manajemen kandang. Manajemen kandang ini termasuk menjaga kebersihan di area kandang, memperhatikan tata letak kandang yang baik seperti ventilasi dan pembuangan limbah ternak. Manajemen kandang ini juga harus memperhatikan akses air bersih agar dapat mempermudah kebersihan kandang dan air untuk kebutuhan kandang yang tercukupi. Setelah mengerti upaya apa saja yang dapat mencegah terjadinya perut kembung pada hewan ternak, para peternak juga harus mengerti cara penanganan awal dalam menghadapi sapi yang terkena perut kembung. Para peternak harus tahu bagaimana gejala awal ternak yang mengalami perut kembung. Beberapa gejala awal pada ternak yang mengalami perut kembung tersebut seperti perut bagian kiri membesar, nafsu makan menurun, gelisah, perut seperti drum, dan hewan ternak yang mengalami kesulitan bernafas. Ketika para peternak sudah mengetahui gejala awalnya, peternak juga harus paham dalam penanganan awal pada sapi yang terkena perut kembung. Penanganan awal untuk hewan ternak yang terkena kembung ini dapat memposisikan tubuh sapi ke posisi yang paling nyaman, kemudian memberikan obat penurun busa, dan dapat menghubungi dokter hewan agar dapat diatasi dengan cepat dan tepat. Peternak yang baik juga harus memiliki persediaan obat untuk mengantisipasi agar hewan ternaknya dapat dilakukan penanganan pertama yang baik saat terkena penyakit. Pada kasus ini, terdapat berbagai interaksi yang telah terjadi. Beberapa interaksi yang telah terjadi yaitu yang pertama, ternak sendiri mengalami interaksi disosiatif. Interaksi disosiatif ini terjadi karena peternak mengalami konflik dengan hewan ternak yang mengalami penyakit perut kembung, sehingga ternak yang mengalami penyakit ini dapat mati secara cepat dengan gejala yang muncul hanya dalam jangka pendek. Kemudian ada peternak dengan masyarakat yang mengalami interaksi asosiatif. Interaksi asosiatif ini terjadi dengan proses asimilasi karena peternak bisa mendapatkan informasi penting dengan akurat seperti perubahan pada lingkungan sekitar, penyakit baru yang muncul pada hewan lain, dan penggunaan pestisida di lingkungan yang tidak sesuai. Interaksi berikutnya adalah peternak dengan pemerintah daerah yang mengalami interaksi asosiatif. Interaksi asosiatif ini terjadi dengan proses asimilasi karena pemerintah dalam kasus ini dapat memberikan petunjuk dan juga sosialisasi kepada masyarakat sekitar terkait kasus perut kembung ini. Selanjutnya ada peternak dengan dokter hewan. Interaksi yang terjadi adalah asosiatif karena peternak bisa mendapatkan penanganan dan pemeriksaan kepada sapi yang bermasalah dan dapat
mendiagnosis sementara sambil menguji sampel ternak yang sakit. Berikutnya ada peternak dengan dinas peternakan. Dalam interaksi ini, dinas peternakan bertugas untuk melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab kematian hewan ternak. Dinas peternakan juga dapat memberikan rekomendasi pencegahan dan penanganan khusus yang sama di kemudian hari. Kemudian dinas peternakan dengan petugas laboratorium. Interaksi yang terjadi yaitu interaksi asosiatif karena dinas peternakan dan petugas laboratorium bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu mengetahui secara pasti penyakit yang terjadi pada sapi di Situbondo. Dan yang terakhir yaitu peternak dengan akademisi. Interaksi yang terjadi ini karena para ahli akademisi dapat memberikan masukan dan saran secara ilmiah untuk membantu mengatasi lebih lanjut tentang penyebab kematian sapi tersebut. Selain interaksi sosial, pada kasus ini juga ada beberapa unsur-unsur universal yang dapat berperan. Yang pertama yaitu pengetahuan lokal. Peternak lokal yang memiliki beberapa pengetahuan tradisional tentang menangani penyakit sapi dan mengidentifikasi tanda-tanda awal gejala pada sapi, serta para peternak lokal yang biasanya saling bertukar ilmu atau berdiskusi sama peternak lokal hingga dapat mengatasi berbagai penyakit sapi dengan pengobatan dan penanganan rumahan. Kemudian ada pengetahuan ilmiah. Para ahli peternakan dan dokter hewan akan sangat penting dalam menggunakan pengetahuan ilmiah untuk mendiagnosis penyakit secara pasti, seperti pemeriksaan laboratorium untuk mengidentifikasi penyebab kematian hewan ternak tersebut. Kemudian ada penyebab kematian. Kematian mendadak pada ternak sapi yang dengan gejala perut kembung bisa diidentifikasi ke beberapa penyakit seperti bloat dan sering disebut kembung akut, yang dapat mengidentifikasi berbagai keracunan pakan pada ternak sapi. Kemudian adalah peralatan ternak. Peralatan yang dimiliki oleh peternak serta jenis kandang yang dimiliki dapat mempengaruhi kesehatan dan resiko penyakit yang dapat terjadi pada ternak sapi, serta penggunaan obat-obatan modern atau tradisional yang digunakan para peternak dapat mempengaruhi keberhasilan peternak dalam menyembuhkan ternaknya. Kemudian ada nilai ekonomi sapi. Ternak sapi yang memiliki nilai ekonomi tinggi sebagai sumber penghasilan bagi para peternak. Kematian mendadak seperti ternak sapi yang terjangkit kembung ini akan menyebabkan kerugian ekonomi bagi peternak itu sendiri. Untuk menyelesaikan dan memperbaiki kasus yang terjadi pada unsur-unsur universal, dinas peternakan harus melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada seluruh peternak lokal tentang penyakit sapi dan gejala dengan menghubungkan pengetahuan tradisional dengan ilmu-ilmu modern. Selanjutnya, dinas peternakan juga harus membuat pusat informasi yang menyediakan informasi terbaru dan tertangkap tentang penyakit sapi, gejala, dan cara penanganannya untuk peternak lokal yang mudah dijangkau dan diakses. Kemudian, membuka program kemitraan dengan peternak lokal dengan ahli peternakan atau dokter hewan agar dapat mempermudah peternak untuk berkonsultasi langsung kepada ahli peternakan atau dokter hewan. Kemudian membentuk sebuah koperasi peternak untuk meningkatkan daya tawar dan pembelian pakan ternak serta peralatan yang dibutuhkan peternak hingga dapat meningkatkan harga pemasaran hasil ternak yang lebih baik. Selanjutnya ada posisi strata sosial dalam industri peternakan. Peternak merupakan pemilik langsung dari sapi-sapi yang telah mati tersebut. Peternak ini seringkali berasal dari strata ekonomi menengah ke bawah, terutama jika peternak merupakan sumber penghasilan utama mereka. Kematian ternak sapi yang dapat berdampak sangat signifikan dalam perekonomian peternak. Kemudian ada dinas peternakan. Dinas peternakan ini ialah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas kesehatan hewan dan pengembangan peternakan. Dinas peternakan ini memiliki wewenang untuk melakukan tindakan terkait kesehatan hewan, termasuk investigasi kasus kematian massal. Kemudian ada laboratorium kasuan. Lembaga ini melakukan pemeriksaan sampel untuk mengetahui penyebab kematian hewan. Staf laboratorium ini juga cenderung berasal dari strata sosial menengah ke atas. Karena mereka memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan hewan, mereka memiliki akses dan peralatan laboratorium yang canggih untuk melakukan analisis sampel. Kemudian ada media massa. Untuk memberitahukan kasus ini seperti Detik News dan Antara, media massa memiliki peran penting untuk menyebarkan informasi dan membentuk opini publik. Wartawan juga memiliki akses ke berbagai sumber informasi termasuk pemerintah, ahli, dan ke seluruh masyarakat. Selanjutnya ada social mobility atau mobilitas sosial. Mobilitas sosial ini adalah perpindahan seseorang atau kelompok sosial dari satu strata sosial ke strata sosial lainnya.
Dalam konteks kasus kematian sapi di Situbondo, meskipun tampak sebagai peristiwa yang berkaitan dengan peternakan, kita dapat melihat potensi adanya mobilitas sosial yang tersembunyi. Yang pertama yaitu bagi peternak yang kehilangan sejumlah besar sapi, ini bisa menjadi penurunan status sosial dan ekonomi yang signifikan. Kehilangan sumber penghasilan utama dapat mendorong mereka ke dalam kemiskinan atau setidaknya ke strata sosial yang lebih rendah. Soalnya jika peternak ini mendapatkan bantuan dari pemerintah atau lembaga lain untuk memulihkan kerugian mereka, seperti mendapatkan bibit yang unggul atau pelatihan peternakan, mereka memiliki potensi yang meningkat produktivitas dan pendapatan mereka, sehingga mereka bisa naik ke strata sosial yang lebih tinggi. Pada kasus ini dapat menyoroti interaksi kompleks antara berbagai pihak dalam industri peternakan. Masing-masing pihak memiliki status dan peran yang berbeda, namun saling terkait dalam upaya mencari solusi yang mencegah kejadian serupa terulang kembali. Yang pertama ada peternak. Sebagai pemilik langsung ternak, status peternak merupakan pihak yang paling penting terdampak secara ekonomi. Mereka adalah produsen utama dalam rantai pasok produk peternakan. Peran peternak biasanya adalah pihak pertama yang menyadari adanya masalah pada ternak mereka yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang. Mereka juga bertanggung jawab atas manajemen peternakan, termasuk pemberian pakan, kesehatan ternak, dan penanganan limbah. Dalam kasus ini, peternak mengalami kerugian ekonomi yang signifikan akibat kematian ternak mereka. Berikutnya ada Dinas Peternakan. Status lembaga pemerintah yang memiliki wewenang dalam bidang peternakan, termasuk kesehatan hewan, pengawasan mutu produk peternakan, dan pengembangan peternakan. Peran Dinas Peternakan ini bertugas untuk menyelidiki penyebab kematian ternak, mengambil sampel untuk pemeriksaan laboratorium, dan menetapkan diagnosis. Mereka juga bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan dan program untuk mencegah terjadinya penyakit hewan dan meningkatkan produktivitas peternakan. Selain itu, Dinas Peternakan berperan untuk memberi penyuluhan kepada peternak yang mengenai teknik pemeliharaan yang baik, pencegahan penyakit, dan penanganan kasus penyakit. Dan yang terakhir adalah Laboratorium Kesuan, merupakan lembaga yang memiliki keahlian dalam bidang kesehatan hewan, terutama dalam melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel yang diambil dari hewan sakit atau mati. Peran dari Laboratorium Kesuan ini melakukan analisis terhadap sampel yang dikirim oleh Dinas Peternakan untuk mengetahui penyebab kematian hewan. Hasil analisis laboratorium juga menjadi dasar bagi Dinas Peternakan dalam mengambil keputusan dan tindakan selanjutnya. Mungkin sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Saya Mas Alfi Darajati, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.